Oke, saya record. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, untuk open class pada sore hari ini, kita fokus pada pembahasan mengenai materi SHBS 1. Ya, SHBS 1 yang mana materinya adalah teks cerpen. Ya, teks cerpen. Adapun materinya, eh, spesifiknya yang akan keluar di SHBS 1 itu besok intrinsik cerpen, informasi dalam cerpen, sama kebahasaan. Kebahasaannya itu ada majas. Majasnya ada sem 9 ya. Berarti totalnya ada 9 majas. Terus ada lagi kalimat ekspresif, kalimat deskriptif ya. Saya akan mulai kita dari intrinsik sebuah cerpen terlebih dahulu. Ini suara saya terdengar jelas kan? Terdengar jelas, Pak. Dengar, Pak. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Jadi, apa mau masuk ke Zoom orang, Dek? Oke. Zoom orang nggak mau. Unsur Aku belum buka. intrinsik pada cerpen. Sebentar, saya besarkan volumenya. Nah, ini sebenarnya PowerPoint sama seperti yang kalian dapatkan di kelas. Saya mau menekankan kembali, menebalkan kembali bahwa intrinsik itu diibaratkan unsur yang berasal dari dalam. Saya pernah kasih contoh mungkin di beberapa kelas, kalau ada sebuah kain tenun itu akan terdiri dari benang-benang kan? Benang-benang itu intrinsiknya, ya. Benang-benang itu intrinsiknya. Ada benang merah, benang putih, benang hitam, semua disulam jadi satu kain. Nah, ternyata setelah jadi kain yang utuh, oh paling banyak, paling dominan itu benang putih. Atau oh ternyata paling banyak itu benang merah. Berarti unsur intrinsik dalam kain tersebut yang paling dominan, paling banyak digunakan itu benang tersebut. Ya, sehingga jadinya warnanya seperti itu. Itu intrinsik. Terus kalau ekstrinsik kayak gimana, Pak? Ketika kainnya jadi, ini analoginya nih, ketika kain tenunnya jadi, dibuka, oh ternyata ini motif dari Batak. Oh ternyata ini motif dari Sumba. Kenapa? Oh karena yang nyulam itu orang Sumba. Itu berarti pengaruh dari luar, bukan pengaruh dari si benangnya. Jelas ya? Nah, pada sebuah cerpen, atau saya kasih analogi lain. Misalnya nih, pada sebuah kue, kita bikin kue nih, kue ulang tahun atau kue apa, eh, gitu ya. Intrinsiknya apa sih? Terdiri dari apa sih di kue tersebut? Kan macam-macam, ada tepung, ada gula, ya kan? Ada mungkin mentega, butter, segala macam. Ya, itu intrinsiknya. Ketika sudah jadi kue yang utuh, kita cobain, enak. Rasanya ada ini nih, coklat. Oh, berarti tadi intrinsiknya ada coklat yang paling dominan. Ya, seperti itu. Oh, ini ngembangnya bagus nih. Oh, mungkin telurnya tadi banyak. Ya, terus ekstrinsiknya gimana? Kayak kalau misalnya masak rendang, terus atau masak-masakan macem-macem, dan ternyata si orang yang lagi masak ini orang Jawa, akhirnya masakannya jadinya agak manis kalau orang Jawa. Ya, itu ekstrinsik misalnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tema. Tema adalah intinya gini, tema itu ide yang mendasari sebuah tulisan. Temanya apa? Ya. Dan tema itu erat kaitannya dengan amanat. Makanya saya sering bilang, shortcutnya kalau walaupun tema ini adalah hal yang paling mendasar, tapi percaya deh, mungkin akan menjadi bagian yang paling susah kalian dalam menentukan. Tentukan temanya apa? Oh, itu bingung. Nah, caranya gimana? Caranya kalian cari dulu amanatnya. Dari amanat baru kalian cari tarik ke tema. Itu cara paling, bukan cara paling mudah ya, salah satu cara. Kalau kalian nggak bisa nentuin tema setelah ngebaca keseluruhan cerita, tarik dulu amanatnya, dari amanat baru kalian tarik ke tema. Oh, amanatnya gimana? Sesama teman kita harus saling tolong menolong. Berarti temanya apa? Oh, persahabatan. Ya. Yang kedua, tokoh. Tokoh ada protagonis, antagonis, sama tritagonis. Ya. Protagonis ini aktor pemeran utama mempunyai sifat yang baik, tapi ini tidak selalu ya, tidak selalu baik protagonis. Dia pemeran utama, iya. Cerita berputar di sekitar dia, iya. Ya.
Antagonis adalah kontranya dari si protagonis. Kebalikannya, ya. Biasanya ya sifatnya yang negatif biasanya walaupun tidak selalu. Protagonis tokoh tengah-tengah. Kenapa saya bilang tadi protagonis? Ah, protagonis emang bukannya tokoh baik? Nggak selamanya. Tokoh utama iya dia, tapi apakah dia sifatnya baik terus? Ya nggak juga. Tergantung ceritanya. Kalau memang itu novel, cerpen, film, ceritanya tentang seorang pencuri, apakah dia sifatnya baik? Ya bisa jadi enggak. Tapi apakah dia tokoh utama, cerita berputar di sekitar dia? Iya, ya. Penokohan itu wa wataknya ya. Saya lihat di beberapa baru tadi nih, beberapa kartul ujian bahas mengenai penokohan itu udah langsung dijelasin bahwa cara pengarang dalam menggambarkan tokoh kan ada dua, adalah secara analitik sama deskriptif. Ya, tadi nih yang kartulnya. Analitik berarti secara langsung dikasih tahu, oh si A sikapnya gini-gini, sifatnya gini-gini. Sedangkan kalau dramatik bisa melalui banyak hal, melalui dialog, kalian bisa menentukan wataknya, melalui tingkah laku, bahkan melalui latar pun bisa menentukan menentukan watak dari penggambaran latar. Ya, kita masuk ke alur. Alur ada dua, alur maju sama alur mundur. Walaupun di beberapa sumber juga ada yang bilang ada tiga sama campuran. Ya. Nah, ini yang sering apa namanya ada kekeliruan mispersepsi. Alur sama dengan plot, padahal tidak. Ya, alur tidak sama dengan plot. Kalau dianalogikan, alur itu relnya, plot itu gerbongnya yang berjalan di atas rel. Ya, plot itu peristiwa sebab akibat yang terjadi sehingga membentuk suatu cerita. Pagi ini gue bangun telat, karena gue bangun telat, gue terlambat ke sekolah. Karena gue terlambat sekolah, tiba di sekolah, gue nggak bisa ikut Korsa karena gue nggak ikut Korsa gue dihukum oleh Pak Aki karena gue dihukum oleh Pak Aki gue menjadi bad mood karena gue bad mood gue nggak fokus untuk persiapan ujian kartul karena gue nggak fokus persiapan ujian kartul gue gagal dalam ujian kartul itu kan peristiwa sebab akibat yang saling terjalin ya menghasilkan suatu cerita padahal dimulai dengan dia bangun yang kesiangan. Terus kemudian latar ada tiga, tempat, waktu, suasana, ya. Terus sudut pandang, point of view nih. Kalau sekarang kalian bahasanya itu POV. POV orang, ada orang pertama sama orang ketiga. Kalau orang pertama itu ya first person, berarti saya, gue, aku, ya. Kalau orang ketiga iya, dia, nama orang. Orang pertama dibagi menjadi dua. Orang pertama pelaku utama sama orang pertama pelaku sampingan. Orang pertama, pelaku pertama, contohnya misalnya kalau di novel Laskar Pelangi, Terelie, itu si Terelie lagi, Andrea Hirata memposisikan dirinya sebagai si Ikal. Ikal bercerita mengenai kehidupan dia sebagai anak dari seorang buruh di PT Timah, mencoba menceritakan kehidupan dia sehari-harinya seperti apa, terus bagaimana dia bersekolah, ya. Tapi ceritanya mengenai si dia, dia sendiri ya, aku sendiri si Ikal. Sedangkan orang pertama, pelaku sampingan di buku selanjutnya, sang pemimpi, itu bukan lagi tentang Ikal. Tokohnya tetap Ikal, aku, tapi yang dia ceritain adalah si Arai, temennya si tokoh aku yang yang sukses kuliah ke ITB, sukses melanjutkan kuliahnya juga ke Sorbonne, Prancis, ya. Terus kemudian sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ada dua. Sudut pandang orang ketiga serba tahu sama orang ketiga terbatas. Orang ketiga serba tahu itu berarti dia tahu semuanya. Tahu apa yang ada di pikiran, di perasaan, sama yang terlihat. Sedangkan yang orang ketiga terbatas berarti dia cuma tahu sama hal-hal yang terlihat, ya. Amanat itu ada dua, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Intinya seperti itu, ya. Oke, saya lanjut dulu untuk Majas.
Oke, untuk Majas. Gini deh, biar cepet. Saya mau langsung tanya aja. Kita langsung tanya jawab. Shen, mana Shen? Halo, Shen. Ada Shen? Shen 9C? Coba langsung kasih tahu ke saya apa yang dimaksud dengan majas eufemisme. Apa majas eufemisme? Oke, majas eufemisme itu menggantikan suatu kata dengan kata lain. Kayak contoh yang kasar menjadi lebih lembut. Contohnya kayak, oh bodoh itu bisa dipanggil juga kurang pintar. Oke, ya Dan yang intinya lain lah. ini oke sip, terima kasih. Eufemisme itu menghaluskan kata, ya. Tadi bodoh menjadi mungkin otaknya tumpul atau kurang pandai segala macam ya dihaluskan. Itu eufemisme. Zema, halo Zema, Zema 9G mana? Halo Zema, ada Zema? Gak ada. Oke, Andara, Andara, Pak, Jema ada. ayo Andara, mana Zema tadi? Halo, Pak. Ini siapa? Oke, Andara. Shh, Andara, coba kasih saya contoh majas pleonasme. Pleonasme, Andara. Aku Bentar ya, Pak. Ya, coba pleonasme gimana? Aku naik ke atas untuk menemui adikku yang ada di atas. Oke, berarti artinya pleonasme itu apa? Artinya apa? Menambahkan Iya, penambahan makna sebenarnya nggak perlu. Ya, naik sudah pasti ke atas, ya. Oke, Divayo. Halo Divayo, bisa respon? Ya, Pak. Personifikasi apa? Kasih contoh personifikasi. Personifikasi itu kayak benda mati yang jadi sifat hidup ya, Pak. Ya, contohnya seperti apa? Eh, Pena menari-nari di atas kertas. Apa? Oke, coba contoh lain, Pak. Eh, Angin berbisik di telinga bisa nggak, Pak? Oke, angin berbisik itu Dikasih. personifikasi, ya. Fiori, halo Fiori. Ada Fiori? ada, Pak. Oke, apa yang dimaksud dengan manjas litotes? Itu merendah untuk meninggi. Oke, contohnya. Eh, Maaf, rumahku hanya sebuah gubuk. Ya, padahal. Padahal rumahnya bagus. Oke, itu litotes ya. Konita, ada gak Konita? Halo, Konita? Nggak ada. Muhammad Azam, ada Muhammad Azam? Ada, Pak. Oke, apa yang dimaksud dengan majas ironi, Azam? Ironi tuh kayak agak menyindir gitu, Pak. Oke, Kayak kasih contohnya. bagus sekali rapotmu yang penuh warna merah ini. Oke, itu ironi ya. Sip, makasih Azam. Agrata, ada Agrata gak? Ya Pak, baru join saya Pak tadi Pak. Oke, Agrata. eh tolong kasih saya contoh majas simile. Wajah simile. Mm-mm. Hmm,
Kurang tahu, Pak. Soalnya saya baru masuk. Oke, baru masuk ya. Yang lainnya, Kenar. Iya, Pak. Coba kasih contoh maja simile. Bentar, Pak. Maja simila itu yang ada bagaikan Ya, benar. Hmm. layaknya. Senyummu manis bagaikan sinar rembulan yang cantik. Oke, senyummu manis bagaikan sinar bulan yang cantik. Baik. Gladys. Gladys. Ada Gladys? Ya, Pak. Oke, coba kasih contoh metafora. Mana Gladys? Ya, Pak. Ya, sebentar, Pak. Ya, coba metafora kayak gimana, Gladys? Metafora tuh, em, aduh, bentar, Pak. Gimana? Em, Kayak menambahkan kata-kata yang maknanya sama gitu, Pak. Membandingkan intinya ya, membandingkan Ya, sesuatu yang maknanya sama. Contohnya kayak gimana? eh, Coba em, bikin kalimat yang ada majas metafornya. dia adalah bintang kelas, masuk nggak, Pak? Oke, bintang kelas tuh artinya apa? Artinya pinter, Pak. Pinter, Apa? pintar. Pinter. Iya. Iya, juara lah ya, juara kelas ya. Oke, terakhir nih, Ilona. Ilona ada gak Ilona? Mana Ilona? Halo Ilona. Kok nggak ada suaranya sih? Jili deh, Jili. Iya, Pak. Jili, majas repetisi apa Jili? Pengulangan kata. Oke, kasih contohnya. Contoh, Mm-mm. Contohnya repetisi con- gimana, Jil? contohnya sabar. Ini em, kamu harus berjuang, 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 Apa yang diulang di situ? berjuang. Berjuang ya. Oke, terima kasih Jili. Oke, Sama-sama. itu tadi ya Majas ya. Sama saya akan coba share contoh soal. Terlihat gak? Terlihat, Pak. Oke, coba dilihat nomor 9. Nomor 9 terlihat kan? Hikam, ada gak Hikam? Coba Kam, nomor 9 Kam. Ya Pak, ada dong Pak. Oke, dibaca soalnya 9. langsung dijawab. Ya Pak, bukti bahwa watak tokoh dia sombong pada kutipan tersebut terletak pada kalimat bernomor satu. Boleh jadi itu sikap angkuhnya seorang yang sukses dan kaya menghadapi pemuda kere macam aku. Dua, bagai pimpinan sebuah bank papan atas di negeri ini, mungkin dia tak rela hati anak gadisnya aku pacari. Tiga, jadi amat wajar jika ia kelihatan tak suka terhadapku. Empat, apalagi tampangku tidak keren kayak aktor Nicholas Saputra, sementara Mawar memang cakep. 5. Kamu sendiri bilang, Mawar mirip Dian Sastro dengan bodi semampai macam Luna Maya. Padahal menurutku Mawar lebih mirip penyanyi kesukaanku, Mulan Jamila. Jawabannya adalah kalimat satu dan 2 Pak. A. Oke, 1 dan 2 ya. Ini sombong Ya, ya. Pak. Ya, Pak. Oke, nomor 10. 10 Naufal Alifta. Halo Naufal, ada gak?
Nggak ada. Oh, maaf. Oke, nomor 10, Val. Yang, Pak, Ya, yang nomor 9, yang nomor duanya itu kenapa termasuk sombong, sombong Pak? dong. Itu kan nomor 2 kelihatannya kayak eufemisme. Sebagai pimpinan sebuah bank papan atas di negeri ini, mungkin dia tidak rela hati anak gadisnya dipacari. Anak gadisnya kupacari. Seperti itu, ya. Bukannya kayak eufemisme ya, Pak? Malah Bukan jatuhnya eufemisme itu apa? merendahkan diri. Kan penghalusan kan? Iya, Apa di situ? maksudnya yang apa sih yang merendahkan diri itu, Pak? Yang merendahkan diri mah litotes, tapi nggak ada di Iya, situ. Pak. Iya dah. Ya, Ya, Pak. oke, 1 dan 2. Yuk, nomor 10. Tadi siapa ya? Casya ya? Iya, Pak. Mana Noval tadi mana Val? Oh, nggak ada ya. Casya deh, Casya nomor 10 tolong Casya. Tahapan alur penggalan teks di atas adalah kedua tangan Tuson terus memegang pergelangan tanganku dengan kencang, tetapi tidak cukup kuat untuk menahan beban berat tubuh kami. Perlahan-lahan, tanganku lolos dari genggamannya. Aku menutup mata pasrah, terus di bawahku berteriak-teriak meminta tolong. Aku pasrahkan hidupku padamu, ya Tuhan. Sebentar lagi aku akan melayang jatuh. Apa tuh? C. Puncak konflik. Oke, tepat puncak konflik ya. Diva. Diva 9D. Coba nomor 11 Div. Makna simbol itu aku harus baca itunya. Langsung soalnya nggak apa-apa. Oke. Makna simbol bulan dalam kutipan cerpen tersebut adalah uh, kecantikan. Kecantikan ya. eh Nomor 12 dilihat. Ini saya spesifikkan lagi ya. Unsur pembangun yang dominan dalam kutipan cerpen tersebut, maksudnya dalam kutipan cerpen tersebut paragraf 3 ya. Nomor 12 itu paragraf 3 ya. Itu apa unsur yang dominan di paragraf 3? Maiza. Maiza ada? Maiza Ada, kalian. Ya, yuk nomor ada Pak. ya 12. Unsur pembangun yang kutipan cerpen tersebut adalah D. Penokohan. Ya, penokohan ya. Sip. Kita coba skip. Oke, 14 nih. Bara, coba Bara. 14. Ada gak Bara? Ada Pak. Oke, langsung dibaca soalnya, Bar. Pembuka cerpen di atas berkisah tentang eh, setting atau latar Pak. Setting atau latar. Oke, Latar. sip. Seula, Seula ada gak? Seula, Ada Pak. Ada Pak. 15 dong. Oke, oke. Em, Kutipan cerpen di atas menggambarkan latar tempat kami tiba di terminal. Lebih baik Om naik Indah Murni saja, kataku. Bis ini lewat jalan tol. Paling-paling cuma setengah jam kecil lilitan. Terminal, Pak. Terminal C. C. Terminal. Oke, tepat. Yoi. Oke, nih. Coba 16 dan 17. Delisa, ada Delisa gak? Ada. Oke, Delisa 16. Saya baca paragrafnya dulu, Kak. Boleh. Bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksama untuk menjawab pertanyaan nomor 16 dan 17.
Hanya itu alasan Mama melarang Anissa menikah dengan Handoko. Bibir Anissa menyinggung sengis. Oh, alangkah piciknya pikiran Mama. Lalu apa artinya kemuliaan hati Mama selama ini yang Anissa kagumi? Padahal dulu Mama tidak pernah mempermasalahkan status Handoko yang ternyata yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Demikian kakakku yang selama ini mendukungku sekarang membalik arah. Konflik yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah kakak tidak mendukung pernikahan Anissa dengan Handoko. Emang kakaknya doang. Enggak sih. Apa kurang tepat? Apa yang lain ada yang bisa Anissa jawab? dilarang menikah oleh mama dan kakaknya. Iya, ya yang B. Anissa dilarang menikah oleh mama dan kakaknya. Masih di teks yang sama, nomor 17. Aulia. Aulia 9B. Aulia, ada gak? Gak ada. Oke, tolong dibantu. Danilo. Danilo Lololo. Nomor berapa, Pak? 17. 17. Penyebab penyebab konflik pada kutipan cerpen di atas adalah C. Handoko yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Iya, Handokonya belum punya pekerjaan tetap ya. Oke, 21. Saya minta tolong Sarah. Ya, Pak, Ada ke saya Sarah? baca teksnya. Nggak usah, langsung soalnya aja nggak apa-apa, Sar. Oke. Latar waktu cerita kutipan cerpen tersebut adalah malam. Ya, malam ya. Gesa, dua-dua Gesa. Kutipan cerpen tersebut merupakan bagian Apa, guys? penyelesaian. Oke, tepat penyelesaian ya. Kita skip. 27, lihat nih 27. Alia Afifah. Alia Afifah ada? Langsung jawab soalnya aja. Boleh. Oke, sudut pandang pengarang pada kutipan cerpen tersebut adalah orang ketiga serba tahu. Orang ketiga? Serba tahu. Serba tahu apa pengamat? Serba tahu, karena soalnya kan ada tulisan jantungnya seakan-akan menari-nari. Itu kan Iya, perasaan. sampai ke perasaannya ya. Sip. Iya. Coba dilihat deh nomor 28. Gavin. Kecil-kecilin dulu. Gavin ada Gavin? Ada Pak. 28 Gavin. Bukti latar suasana haru coba dijawab. Baca teksnya apa? Langsung jawab aja. Boleh. Boleh apanya Pak? Ya kamu emang nggak baca dulu teksnya nih. Bentar. Tiba-tiba kau ingin jatuh tersungkur dalam syukur yang tidak tak terkira. Bu, suara Pak Bambang membuyarkan keterparannya. Kami perlu banyak belajar pada pengabdian, rasa cinta, ibu dan anaknya. Dan tentu saja pada pengorbanan ibu yang tanpa pamrih. Kau tidak hanya menerima jabatan tangan dari para anggota murid, kepala sekolah, guru, tapi juga pelukan erat dari kerja keras yang kau semai selama ini. Pagi itu bapakmu menepuk-nepuk punggungmu, ibu meluk erat sekali. Mereka berdua sebenarnya tersenyum untuk menguatkanmu, meskipun malah air asin yang keluar dari ekor matanya sendu. Kau melipat koran itu lamata dan namamu di daftar itu, di antara nama-nama yang lulus tes CPNS tahun itu. Bukti latar suasana haru terdapat pada bagian 4. Yang mana? 4. Nomor 4. Oke, cukup beberapa soal kita bahas. Itu kalau kalian ngeh itu mungkin soal dari ulangan harian. Ya. Bukan ulangan harian, nih kuis ya kemarin.
Ya, ada pertanyaan mengenai cerpen? Kalau tidak, tolong isi daftar hadir terlebih dahulu ya. Saya share daftar hadir di Pak Tiger. link di ini yang di chat. Tolong Pak diisi Tiger. dulu. Halo Pak, Ya, saya bingung bedain em, POV orang ketiga versi pengamat sama versi serba tahu Pak. kalau pengamat dia berarti cuman bisa ngomongin apa yang terlihat. Ya, dia cuman bisa ngomongin tokohnya berjalan, tokohnya bergerak, tokohnya menulis, tokohnya nyapu, tokohnya berdagang, kayak gitu. Itu yang pengamat. Tapi kalau misalnya serba tahu, si pengarang itu, si penulis berarti bisa sampai tahu isi perasaan si tokohnya. Dia merasa gelisah. Oh iya Pak, saya mau nanya sekali lagi. Apa tuh? Eh, Kalau misalnya itu recordingnya diupload nggak Pak? Jadi kalau saya masih nggak paham, saya bisa nonton ini ulang Pak, Zoomnya Ya, ulang. terus saya upload di YouTube saya, ya. Makasih ya Pak. Ini juga follow, subscribe ya, ya. Oke, siap Pak. Bapak, Jangan lupa kalau presensinya. Bapak, Ya, Cas ya. kalau kayak otak tumpul gitu, itu masuk majas eufemisme juga, Pak? Apa-apa? Atau kayak misalkan otak Iya, tumpul gitu? iya. Otak Oh, tumpul, otak udang, yang kayak gitu ya. Itu makasih, eufemisme, Pak. ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Sebentar dulu, guys. Saya mau screenshot. Tolong diaktifkan dong kameranya dong. Ayo, diaktifkan kameranya. Yuk, diaktifkan ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sebentar, jangan live dulu. Lanjut ke PP ya. Saya cek dulu buai sudah ada atau belum ya. Oh, belum ada. Ntar saya stop recordingnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.